lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin curhat. Jadi bukan berceloteh, ini sejenis curhat. Curhat tentang adanya dua orang teman kecil, teman SD sampai SMA, yang bertengkar keras hanya gara-gara soal takdir. Teman Bang Kica yang satu adalah seorang pedagang yang sampai saat ini masih aktif berdagang. Sementara teman yang satunya lagi adalah seorang pensiunan BUMN. Mereka ini dari kecil memang, kalau dalam bahasa Padangnya itu atau bahasa Minangnya itu konco arek lawan kare. Relasi pertemanan mereka ini unik, persis seperti Tom and Jerry. Selalu heboh dalam perkawanan, saling jahil, tetapi saling merindukan. Yang membuat mereka dua-duanya melapor atau curhat kepada Bang Kica adalah ketidaksepakatan mereka tentang perkara takdir. Teman yang pedagang berkeyakinan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang telah disuratkan, telah ditetapkan, telah ditentukan, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Manusia di sini hanya bersifat memerankan saja. Semua ikhtiar, semua effort itu tidak ada korelasinya dengan takdir. Sebab menurut keyakinan teman kita yang pedagang ini, takdir itu ibarat sebuah skenario dalam film. Kita atau manusia hanya menjalani peran yang tahap-tahapnya sudah ditentukan. Itu pendapat yang teman Bang Kica berprofesi sebagai pedagang. Sementara teman yang satunya lagi, yang pensiunan karyawan BUMN, berpendapat bahwa takdir itu hubungannya ada dengan hukum sebab akibat. Sehingga teman ini berpendapat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu berkorelasi dengan sebab atau aksi-aksi yang dilakukan sebelum takdir tersebut datang. Dia menganalogikan bahwa takdir itu soal makhluk hidup adalah mati. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati, dan itu adalah takdir. Soal bagaimana manusia atau makhluk tersebut mati, seberapa lama umurnya, dan dengan cara apa dia meninggal, itu soal hukum sebab akibat. Tentu pendapat ini tidak diterima oleh teman yang pedagang. Dan teman yang pedagang malah menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikanmu, sepertinya semakin lemah imanmu. Nah, pernyataan lemah iman inilah yang membawa langkah dari teman Bang Kica mengadu, curhat kepada Bang Kica. Dan Bang Kica tidak bisa menengahinya. Kenapa? Karena ini dua-duanya teman, dan menurut Bang Kica dua-duanya benar. Cuman point of view mereka yang berbeda. Bang Kica hanya bisa bercerita kepada teman-teman tersebut
yaitu soal bagaimana kita sama-sama baca di tahun 45, bangsa Jepang hancur karena perperangan, dan puncak dari kehancurannya itu adalah pada saat bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu apa yang terjadi? Yang kita tahu bahwa Kaisar bertanya berapa orang guru yang tersisa, dan mari kita jemput takdir dengan mengedukasi masyarakat, dengan memanfaatkan guru-guru yang masih tersisa. Dan sama-sama kita lihat bahwa 30 tahun kemudian, sekitar tahun 80-an atau 90-an, Jepang sudah menjadi raja dunia, sudah menjadi negara maju yang merupakan negara yang berhasil mengangkat taraf kehidupan masyarakatnya. Mereka juga berhasil secara masif membuat usia harapan hidup masyarakatnya meningkat, dan secara masif juga membuat tinggi badan dari masyarakatnya pun bertambah. Itulah takdir yang dijemput oleh orang Jepang. Lalu ada cerita yang agak personal dari pelosok daerah atau dari sebuah desa di pelosok Sumatera sana. Ketika seseorang atau seorang anak lulus SMA dan dia dipanggil oleh ayah bundanya berkata bahwa jangan kau lihat kami sebagai orang tuamu, tapi kami ini adalah, kita bicara bertiga sebagai sosok orang dewasa. Sekarang sudah kau tamatkan SMA-mu, dan capaianmu sungguh membanggakan kami karena tidak satupun dari kami, ayah bundamu, yang lulus dari SMA. Pilihanmu ada 3 saat ini. Nomor 1, ingin jadi petani, mari bergabung dengan kami. Nomor 2, sebagaimana layaknya orang Minang yang punya talenta untuk berdagang, kalau kamu ingin berdagang, akan kami coba beri modal sesuai dengan kemampuan kami, dan ini hanya sekali saja. Nomor 3, kamu melanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi, dan jika ini yang menjadi pilihanmu, sampai kamu selesai, apapun yang kamu butuhkan, all out, kami akan memfundingmu, kami akan membiayaimu. Dan kalau boleh sesama orang dewasa, kami berbagi saran kepadamu, hendaknya kamu memilih pilihan yang ketiga, yaitu melanjutkan pendidikanmu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kami, yang kami lihat, teman-teman kami yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, kehidupannya jauh lebih mudah dibanding kami. Jadi kalau kamu meminta saran dari kami, ya pilihlah untuk melanjutkan pendidikan. Dan jemputlah takdir baikmu. Jadi Sobat Jelata, Bang Kicah hanya bisa menjelaskan 2 cerita tersebut. Yang satu cerita soal secara masif bangsa Jepang berhasil menjemput takdir yang lebih baik dengan pendekatan edukasi, pendidikan. Dan ada lagi seorang anak muda di Sumatera sana, anak seorang petani, menjemput takdirnya dengan melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, dan ternyata si anak tersebut dibanding dengan teman-temannya yang lain, kehidupannya jauh lebih mudah. Bang Kicah tak hendak menyimpulkan apakah pendapat teman Bang Kicah yang pedagang yang benar, bahwa takdir adalah sesuatu kebolehjadian, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh otoritas tertentu, dan si makhluk tidak punya kemampuan, tidak punya otoritas untuk merubahnya. Atau takdir itu adalah hubungan sebab akibat,
bahwa setiap makhluk harus meninggal, yaitu takdir. Tetapi bagaimana cara meninggalnya, itu ada hubungan sebab akibat. Dan begitulah pemahaman-pemahaman yang lainnya, bahwa korelasi takdir adalah korelasi hubungan sebab akibat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman atau sobat Kicau Jelata? Silakan tulis komen untuk membantu Bang Kica memberi penjelasan kepada kedua sahabat tersebut. Demikian kicau pendek ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bahagia.